Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Belajar Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aturan penggunaan tanda titik. Nah teman-teman, dalam penggunaan tanda titik ada 8 aturan yang harus teman-teman ketahui. Aturan yang pertama yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah misalnya, ayahku tinggal di Solo. Biarlah mereka duduk di sana. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Nah, jika kita perhatikan, ini merupakan kalimat. Nah, di mana pada akhir kalimat itu ada disertakan atau ada digunakan tanda titik. Nah, karena memang aturannya tanda titik itu digunakan di akhir kalimat. Kemudian aturan yang kedua yaitu bahwa tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, maksudnya untuk aturan yang kedua ini adalah bahwa tanda titik itu digunakan pada penulisan penomoran. Nah, misalnya dalam penulisan seperti ini, Departemen Dalam Negeri A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa B. Direktorat Jenderal Agraria. Nah, penomoran setelah huruf A dan setelah huruf B itu diberi tanda titik. Kemudian contoh penggunaan tanda titik di penulisan penomoran yang lain yaitu misalnya patokan umum 1.1. Isi karangan 1.2. Ilustrasi. Nah, jadi sederhananya tanda titik itu digunakan ketika kita ingin menuliskan penomoran. Kemudian aturan yang ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Jadi maksudnya teman-teman, ketika kita ingin menuliskan waktu, maka kita dapat menggunakan tanda titik sebagai pemisahnya. Misalnya pukul 10 tepat. Pukul 10:35. Kemudian teman-teman, untuk aturan yang ketiga ini, selain digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktunya. Maksudnya lama dari suatu kegiatan. Misalnya, Andi membaca buku selama 1 jam 32 menit 20 detik. Selanjutnya aturan yang kelima yaitu tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Misalnya pada penulisan daftar pustaka seperti ini, Ahyanto Arif tahun 2008 dengan judul buku Soal-soal tes CPNS lengkap, kota terbit di Yogyakarta dengan penerbit Pustaka Widyatama. Nah, ketika kita perhatikan penulisan daftar pustaka ini, itu di antara nama dan tahun itu menggunakan tanda titik, antara tahun dan judul itu menggunakan tanda titik, antara judul dengan kota terbit itu menggunakan tanda titik, dan di akhir penulisan daftar pustaka juga menggunakan tanda titik. Nah, jadi ini berlaku untuk aturan yang kelima ini ya teman-teman, bahwa tanda titik itu digunakan di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit yang kita gunakan dalam penulisan daftar pustaka. Nah, itu ya teman-teman untuk aturan yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke aturan yang keenam, yaitu bahwa tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Contoh yang kedua, gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. Nah, namun di sini ada catatan khusus ya teman-teman, bahwa tanda titik itu tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Lihat halaman 2345 dan seterusnya.
Nah, itu merupakan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah sehingga tidak dipakai tanda titik dalam penulisannya. Aturan yang ketujuh yaitu tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya, acara kunjungan Adam Malik. Atau misalnya pada penulisan judul cerpen Aku si anak hilang. Nah, ketika kita menuliskan judul, itu maka tidak diperlukan tanda titik. Aturan yang terakhir adalah aturan yang ke-8, yaitu tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Misalnya, untuk alamat pengirim dan tanggal surat, Jalan Diponegoro 82, Jakarta, 1 April 1991. Kemudian untuk contoh nama dan alamat penerima surat, misalnya yang terhormat Saudara Muhammad Hasan, Jalan Arif 43, Palembang, Kantor Penempatan Tenaga, Jalan Cikini 71, Jakarta. Itu tadi teman-teman aturan penggunaan tanda titik dalam penulisan. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan file PDF tentang aturan penggunaan tanda titik dan EYD, silakan download di link deskripsi.